Bab 951, Dua Tingkat Tantangan. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Kalian mencari alasan untuk menutupi fakta bahwa kalian mengabaikan aturan. Para tetua berbaju merah berkata dengan dingin, kedua orang ini tidak memiliki tanda-tanda dikendalikan, dan alamnya lebih tinggi dari anak ini. Kalian bercanda, jangan berani-berani. Saudara Zhao buru-buru mencekik lehernya. Sebenarnya, dia juga berbicara omong kosong. Dia juga merasa bahwa dia tidak terlalu bisa diandalkan. Namun, dua saudara muda yang setia kepadanya tiba-tiba menyelinap kembali ketika dia menangkap Ye Xuan, yang membuatnya bertanya-tanya. Di pintu, apakah kalian tahu aturannya? Para tetua berbaju merah menatap saudara Zhao. Para murid tahu. Tuan Zhao mengangguk. Aturan pintu Blue Tianzong, siapapun yang menembak di pintu harus pergi ke tembok selama setengah tahun. Pada saat ini, para tetua berbaju merah jatuh pada Ye Xuan dan bertanya, ketika kalian menghadapi serangannya, mengapa kalian tidak berhenti dan bersembunyi? Para murid sudah terlambat. Ye Xuan menjawab dengan santai. Ini belum tentu terjadi. Para tetua berpakaian merah melirik mata dan berkata, orang tua itu bertanggung jawab atas aula pengalaman, tetapi saya mendengar bahwa Anda telah menyelesaikan 2 misi dalam 1 hari. Kalimat ini, tetapi dia terkejut oleh Ye Xuan. Dia tidak menyangka para tetua merah menjadi tetua yang bertanggung jawab atas kalender. Menghadapi mata seperti ular dari para tetua merah, dia menjawab, anak itu beruntung. Apakah itu beruntung? Saya pribadi memeriksanya lagi. Di tambang batu darah ke-666 dan tambang batu darah ke-834, tidak ada laba-laba batu darah di dalamnya. Para tetua berpakaian merah melirik mata dan berkata, apakah kedua tugas ini, apakah Anda secara pribadi menyelesaikannya? Ya, Ye Xuan menjawab dengan sungguh-sungguh. Hanya bercanda, ini yang dia lakukan. Karena itu fakta, apa yang kamu takutkan? Pengurus tambang batu darah dari 834 mengatakan bahwa ketika Anda pergi, sulit untuk memiliki tubuh ganda. Setelah 8 jam, itu adalah tubuh 3, dan 8 jam tidak hanya membersihkan semua laba-laba batu darah di dalamnya. Itu juga menembus daging 3, yang tidak ada artinya bagi saya. Para tetua merah berhenti dan berkata, tetapi waktu antara penyelesaian 2 misi dan waktu untuk kembali ke aula misi hanya berjarak beberapa menit. Bagaimana Anda melakukannya? Ketika kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitar mereka terkejut. Bagaimana mungkin untuk menyelesaikan tugas, mendapatkan waktu sertifikat tugas, dan waktu untuk mengembalikan tugas ke aula kalender, hanya berjarak beberapa menit. Bahkan jika itu adalah tambang berlumuran darah dengan jarak 666, akan memakan waktu setidaknya 1 jam bagi Tuan Zhao untuk berlari. Ini adalah rahasia generasi muda. Ye Xuan tahu ada yang tidak beres dengannya. Ternyata itu terjadi pada suatu selang waktu, tetapi dia tidak merasa semuanya baik-baik saja. Bagaimanapun, rahasia mata kehampaan itu tidak ada apa-apanya. Baiklah, karena itu rahasia, aku tidak bertanya terlalu banyak. Tetapi beberapa orang mempertanyakan penipuanmu, jadi kamu harus membuktikan kekuatanmu. Para tetua berbaju merah melanjutkan. Bagaimana cara membuktikannya? Tanya Ye Xuan. Pada saat ini, para tetua berbaju merah menimpali saudara Zhao dan berkata, kamu akan bermain dengannya, tetapi dia hanya bisa menggunakan tangannya dan tidak bisa menggunakan senjata. Bagus. Tanpa menunggu saudara Zhao berbicara, Ye Xuan terpaksa menjawab. Meskipun dia hanya tubuh 3, Zhao adalah 5 angka, tetapi Zhao tidak bisa menggunakan senjata. Dia hanya bisa menggunakan tinjunya, jadi dia tidak memiliki kekuatan serangan yang cukup. Hei, cari kematian. Saudara Zhao melihat Ye Xuan segera menjawab, dan hatinya sangat tidak senang. Bagaimanapun, ini untuk meremehkannya. 2 alam yang malang, bahkan jika kamu bisa membunuh dengan tinju, mengapa menggunakan pedang? Jika memang begitu, maka itu akan terjadi di atas panggung. Tetua merah itu mengangguk dan berkata, lupakan saja, di sini saja, jika kamu menang, kamu tidak perlu pergi ke tembok. Setelah selesai, dia menoleh dan menatap Ye Xuan, jika kamu bisa mengalahkannya di 2 alam, aku akan menghadiahimu 10.000 batu darah. 10.000 batu darah. Ketika suara itu jatuh ke telinga orang-orang di sekitar mereka, itu juga membuat tubuh mereka gemetar. Bahkan saudara Zhao, kekayaan bersihnya hanya lebih dari 10.000, dan para tetua bahkan mengeluarkan 10.000 keping batu darah sebagai hadiah. Tidak, bukan hadiah,
karena ini untuk mengatakan kepada Ye Xuan saja. Jika Tuan Zhao memenangkan Ye Xuan, maka dia akan menghindari waktu tatap muka setengah tahun, tetapi jika Ye Xuan memenangkannya, maka dia bisa mendapatkan 10.000 batu darah. Hadiah ini sama sekali tidak adil. Apakah kamu ingin menang jika kamu ingin mencampur-adukkan sesuatu? Aku ingin kamu mendapatkan 10.000 batu darah itu. Saudara Zhao bersinar. Pada saat ini, murid-murid di sekitarnya juga pensiun dan memberi Ye Xuan dan saudara-saudara Zhao tempat. Tinju guru Zhao di kedua tangan, meskipun dia tidak mengerti tinju, tetapi dia mempelajari metode tinju, ditambah dengan penindasan wilayah, dia memiliki kepercayaan diri untuk meninju Ye Xuan. Jangan berbohong, mulai. Para tetua merah bergegas. Minum. Ketika suaranya terdengar, guru Zhao adalah pukulan, bayangan tinju merah, dan bergerak ke arah Ye Xuan. Pukulan ini, bahkan jika itu adalah orang yang kuat dengan 4 kesulitan fisik, tidak berani peduli. Namun, Ye Xuan tidak peduli sama sekali. Cuaca dingin. Hei, bayangan tinju dan manusia pedang bertabrakan, dan gelombang udara bergulung dalam sekejap. Yang membuat semua orang terkejut adalah pedang Ye Xuan telah mengalahkan serangan Zhao. Bahkan jika Anda memegang harta spiritual tertinggi, Anda tidak dapat menutupi celah antara dua alam. Oh, para tetua merah melihat mata, dan mata itu tidak dapat menahan diri untuk tidak bersinar, karena dia dapat melihat kekuatan pedang. Tidak mungkin, bahkan 2 tingkat lebih menantangku, aku tidak percaya. Saudara Zhao merajuk, tubuhnya berkedip. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga tergerak. Kecepatannya tidak lebih lambat dari Zhao. Boom! Boom, boom, boom. Tabrakan yang membuat marah kedua orang itu, meskipun dua alam lebih buruk, tetapi Ye Xuan memiliki darah dewa pedang. Selain itu, darah dewa binatang juga meningkatkan kekuatannya sebesar 40% dan kelincahannya sebesar 80%. Bahkan jika Anda tidak menggunakan kartu-kartu itu, tidak masalah untuk membersihkan saudara Zhao ini. Orang-orang di sekitar, melihat Ye Xuan dan saudara Zhao benar-benar seri, sudah mengejutkan bahwa mereka tidak dapat berbicara. 3 daging itu sulit, dan tubuh 5 angka itu sulit untuk ditandingi. Apakah saudara Zhao terlalu lemah, atau Ye Xuan terlalu kuat? Tentu saja, Ye Xuan terlalu kuat. Orang-orang di sekitar tidak bodoh. Mereka semua berpikir bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengambil alih serangan Ye Xuan, jadi kekuatan Ye Xuan sudah cukup untuk menyelesaikan tugas tersulit di Samsung. Saat ini, kemahiran cuaca dingin meningkat. Saat ini 10% panas, dan kekuatannya berlipat ganda. Tiba-tiba sebuah perintah sistem berbunyi, Ye Xuan menyita tangannya, membanting lurus keluar. Hei, penembak jitu ini dengan mudah mengalahkan bayangan tinju saudara Zhao dan kemudian berjongkok di atasnya. Engah, saudara Zhao menyemburkan darah dan langsung tertembak adegan ini. Membuat semua orang tercengang. Ye Xuan Yue 2 tingkat tantangan, bahkan berhasil. Faktanya, bahkan Ye Xuan tidak berpikir bahwa kalajengking dinginnya benar-benar telah meningkat hingga 10% dari panas saat ini. Pada saat ini, dia hanya ingat bahwa efek Wu Jiandan belum berlalu, jadi sesaat, dia menaikkan seni bela diri menjadi 10% panas. Wu Jiandan tidak hanya dapat dengan cepat memahami pedang, tetapi juga dapat dengan cepat meningkatkan kemahiran seni bela diri pedang. Dengan darah dewa pedang, efeknya akan sangat meningkat. Tidak buruk. 90% api telah meningkat menjadi 10% api. Tetua merah berkata kepada Ye Xuan, tidak melihat saudara Zhao yang terluka. Dia hanya berjanji bahwa selama tantangan 2 tingkat Ye Xuan berhasil, dia akan memberi Ye Xuan 1.000.000 batu darah. Seorang pria dari kata-katanya, "Nak, kamu sangat baik, 10.000 batu darah ini menghadiahimu." Tetua merah kehilangan batu merah yang halus di masa lalu. Ketika semua orang melihatnya, mata mereka penuh dengan tatapan serakah. Batu darah Zongpin. Batu darah Tiongkok ini cukup untuk mengalahkan 10.000 batu darah. Jika Lingbao tertinggi didoping dengan batu darah sedang, kekerasan dan kekuatannya akan sangat meningkat. Ye Xuan mengambil batu darah ini, dan dengan hormat berkata, "Terima kasih atas hadiah dari para tetua. Kekuatanmu, aku juga melihatnya, kamu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan 2 tugas pembersihan dalam 1 hari." Para tetua berbaju merah berkata, dan mereka berhenti. "Aku ingin menerimamu sebagai murid terdaftar. Bagaimana menurutmu?" Ledakan. Ketika kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitarnya terkejut, dan saudara Zhao, yang terbang melewati Ye Xuan,
menunjukkan ekspresi kesal di dadanya. Bahkan dia tidak memenuhi syarat untuk diterima sebagai murid oleh para tetua. Bagaimana Ye Xuan bisa Hede? Meskipun Ye Xuan mengalahkannya, dia memiliki batasan. Jika dia menggunakan senjata, dia akan dapat dengan mudah membunuh Ye Xuan. Jadi dia menolak untuk menerimanya. Namun, sekarang para tetua berbaju merah mengajukan pertanyaan, dia tidak dapat menyela. Ingat seorang murid, Ye Xuan mengernyit, jika seseorang ingin menerimanya sebagai murid pro, dia masih tidak setuju, tetapi ini hanya murid terdaftar, tidak ada apa-apa. Dia biasa memuja beberapa orang sebagai guru, tetapi selain dari orang-orang Xuan Zongshan, beberapa orang itu tidak berakhir dengan baik. Zhou Chang memukul idenya dan dibunuh olehnya. Dia hampir dicambuk olehnya. Ratusan racun dan monster tua juga ingin menerimanya sebagai murid, dan akhirnya kata mati. Han Ming, sesepuh kuil pembakaran, menerimanya dan menetap, tetapi dia dibunuh oleh kaisar-kaisar. Oleh karena itu, dia sedikit bintang, yang menerima dia sebagai pro-murid dan yang akan mati. Namun, ada contoh Xuan Zongshan, jadi dia merasa tidak ada yang perlu diingat sebagai murid. Ada seorang penatua yang mendukung, dan di masa depan dia akan bisa menjadi lebih baik. Saya telah melihat guru. Ye Xuan buru-buru mengepalkan tinjunya. Baiklah, untuk guru bernama Dong Xing, yang bertanggung jawab atas aula pelatihan kalender pintu luar. Meskipun hanya para penatua dari pintu luar, tetapi masih ada beberapa status. Jika seseorang berani memprovokasi Anda di masa depan, Anda harus mengukur diri sendiri. Penatua merah tersenyum dan berkata, orang tua itu tinggal di aula pengalaman. Jika Anda memiliki sesuatu yang tidak Anda pahami, Anda dapat datang kepada saya. Selain itu, saya memiliki batu berbentuk pedang di sana. Jika Anda ingin mencerahkan, Anda dapat datang. Terima kasih untuk guru. Berterima kasih kepada Ye Xuan. Segera, Dong Xing langsung pergi. Batu berbentuk pedang itu tidak terlalu penting bagi Ye Xuan, karena dia telah mempelajari pedang tingkat mikro. Tentu saja, jika itu adalah batu berbentuk pedang menengah, itu masalah lain. Batu berbentuk pedang tingkat menengah dapat membantu prajurit untuk memahami tingkat pedang yang sempurna. Kemudian, Ye Xuan pergi di bawah mata semua orang. Saudara Zhao juga memanjat dengan wajah muram. Kedua kaki anjingnya dikendalikan oleh Ye Xuan, jadi dia tertegun dan melihat senyum mulutnya, sehingga saudara Zhao menunjukkan ekspresi yang galak. Nak, jangan berpikir bahwa kamu telah menjadi murid terdaftar para tetua, aku tidak bisa membawamu. Saudara Zhao menghela nafas dalam hatinya dan pergi. Meskipun dia harus pergi ke tembok selama setengah tahun, sebelum itu, dia masih harus pergi ke pintu dalam untuk memberitahu saudara Guo. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Ada sapaan dari jatuh. Tentu saja, tidak ada apa-apa, tuan mudaku, aku sangat kuat, dan aku dibawa oleh para tetua dari pintu luar untuk mengingat murid-muridku. Jawab Ye Xuan, ya, tuan muda benar-benar hebat. Hei, orang-orang itu terlalu menyebalkan. Seperti lalat, aku telah tinggal di kediaman untuk berlatih sekarang. Diperkirakan akan sulit untuk menerobos ke tubuh ganda dalam beberapa hari. Suara jatuh itu agak menyedihkan, jelas tidak tahan dengan saudara-saudara yang sama yang mencari alasan untuk menemukan pintu yang sama. Berkultivasilah dengan baik. Setelah Ye Xuan kembali, dia kembali ke tempat tinggalnya. Sekarang dia telah menjadi murid terdaftar Dong Xing, tidak ada yang akan mempertanyakan kekuatannya di masa depan. Pada saat itu, dia dapat menyelesaikan tugas tanpa batas. Namun, para murid di dalam itu adalah masalah, tetapi dia tidak takut. Jika pihak lain berani terus menemukannya, dia tidak keberatan dengan pelajarannya. Dalam pertempuran pertama, dia bahkan tidak menggunakan pedang Zentian. Hal yang sama berlaku untuk semua jenis kartu. Jika dia menerobos, maka saudara Zhao akan mati 100 kali. Pada saat ini, Megatron tiba-tiba berlari keluar. Aku ingin sepotong batu darah di tengah. Oke, untukmu. Ye Xuan sangat murah hati untuk melemparkan batu darah ke Megatron. Sekarang dia telah menerobos ke tubuh 3 kali lipat, dan Megatron hanya memiliki kesulitan fisik ganda. Selain itu, selama ini dia menemukan bahwa Megatron hanya memiliki biji pemurnian yang lebih cepat, dan jika menelan limbau tertinggi, itu akan mati perlahan. Oleh karena itu, biji itu masih langsung ke Megatron, lagi pula, tidak ada biji yang dijual dalam sistem pertukaran. Hei, Megatron meningkatkan. Sistem meminta.
Benar saja, sepotong darah di tengah darah ini, biarkan Megatron menerobos ke tubuh 3 kali lipat. Megatron menerobos, dan kekuatan Wanjian Guizhong juga akan meningkat. Ye Xuan juga secara tidak langsung lebih kuat, jadi sekarang Ye Xuan tidak bisa hanya fokus untuk meningkatkan wilayahnya. Namun, tak lama setelah Megatron menerobos, tiba-tiba ada sosok yang jatuh ke halamannya. Ye Xuan sangat terkejut. Ketika dia membuka pintu, dia melihatnya. Itu adalah orang yang tidak dia kenal. Ini adalah Jian Mei muda, tetapi mengenakan kostum sekte dewa. Kamu adalah Ye Xuan. Mata pemuda Jian Mei mengunci Ye Xuan, sepasang atasan. Berani bertanya saudara itu. Ye Xuan bertanya dengan tinjunya, tetapi dia sudah menebak identitas pihak lain di dalam hatinya. Orang ini, saya khawatir itu adalah saudara Guo di mulut Zhao. Hei, kamu memukulku, tidak ada yang tahu siapa aku. Pemuda Jian Mei berkata dengan dingin. Benarkah? Ye Xuan dapat memastikan bahwa pemuda Jian Mei ini adalah saudara Guo. Oh, apa saudaramu Guo? Ye Xuan tidak setuju, tetapi dia tidak dapat merasakan ranah saudara Guo ini, jadi setidaknya 6 daging sulit, apa hubunganmu dengan saudari yang jatuh? Saudara Guo, seperti saudara Zhao, bertanya di pintu. Yang jatuh adalah saudariku. Kali ini, Ye Xuan menjawab, dia tidak ingin bertemu orang lain untuk menanyakan hubungan antara yang jatuh. Hei, saudari yang jatuh adalah rubah, kamu adalah manusia. Karena kamu bukan saudara, lebih baik menjauh. Saudara Guo mengingatkan dengan ramah. Ini tidak mengharuskanmu mengkhawatirkan saudara Guo. Ye Xuan terlalu malas untuk memperhatikannya, langsung menutup pintu. Hei, tanpa diduga, pintu ditembus oleh saudara Guo, beraninya kamu mengabaikanku. Perilaku saudara Guo ini telah berhasil membuat Ye Xuan marah. Saat ini, dahi Ye Xuan adalah beberapa urat biru. Sampah, beri aku sedikit lebih jauh, jangan memaksaku untuk membunuhmu. Ye Xuan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka diri. Terkadang ketika kamu mundur, pihak lain akan mendapat 1 inci, jadi itu masih canggung. Apa katamu? Saudara Guo tampaknya telah mendengar tawa terbaik sejak dia hidup. Ye Xuan bahkan meneriaki sampahnya, dan berkata bahwa jika dia tidak berguling, dia akan membunuhnya. Ini lelucon besar, hahaha, sampah 3 kali lipat keras, sebenarnya ingin membunuhku, hahaha. Saudara Guo tidak bisa menahan tawa, tetapi saat berikutnya, wajahnya tenggelam, bagaimanapun juga, Ye Xuan Fang hanya menikahinya. Jika bukan Blood Rock, dia pasti akan menamparkan Ye Xuan langsung sampai mati. Sangat disayangkan bahwa Ye Xuan sekarang diterima sebagai murid oleh seorang penatua dari pintu luar. Ini sedikit merepotkan. Apakah kamu tahu alam seperti apa aku? 7 tubuh keras itu keras. Bahkan jika kamu berlatih selama 10 tahun lagi, aku khawatir kamu tidak dapat mencapai alam ini. Sampah, kamu menjilati dirimu sendiri. Saudara Guo tampak sinis, dan nadanya sangat meremehkan. Memang, situasi Ye Xuan saat ini jauh lebih buruk, tetapi jika benar-benar untuk bertarung, kematian pastilah saudara Guo. Wan Jian adalah seorang patriark, pedang, dan berbagai darah. Faktor-faktor ini cukup bagi Ye Xuan untuk memiliki kekuatan untuk membunuh Guo. Oh, bagaimanapun, kata-kataku sudah dibawa. Jika kamu berani pergi ke guru yang jatuh, kamu akan menyalahkanku karena kejam. Aku ingin murid asing mati. Aku tidak butuh tanganku. Saudara Guo tidak siap untuk bersumpah dengan Ye Xuan. Setelah meninggalkan kalimat seperti itu, dia hanyut. Pada titik ini, Ye Xuan ingin menggunakan matanya untuk membusuk sekali. Potong. Ye Xuan meludah di punggungnya dan kemudian menutup pintu. Meskipun pintunya rusak, beberapa bocor, tetapi itu tidak mempengaruhi apapun. Hal kecil seperti ini, dia terlalu malas untuk pergi dan jatuh, atau biarkan jatuh dan ketenangan pikiran untuk berlatih. Namun, ini adalah balas dendam, dia harus mencari kesempatan untuk melapor. Pada hari ini, Ye Xuan harus beristirahat untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia menggali tambang begitu lama. Keesokan paginya, orang lain datang ke kediamannya. Adik laki-laki, sebuah suara yang familiar terdengar. Ye Xuan membuka matanya dengan cara yang aneh. Dia mendengar ini 2 kali, yaitu, Sekte Batu Darah yang memberinya tugas. Dia segera keluar dan bertanya, "Senior, bolehkah saya minta sesuatu?" "Guru, saudara, saya tidak percaya pada kekuatan Anda sebelumnya,
jadi saya melaporkannya kepada para tetua, dan saya juga meminta adik laki-laki untuk memaafkan saya. Murid sastra berdarah itu berkata, "Tidak masalah." Yesuan hanya tersenyum tipis. "Ada satu hal lagi, para tetua membiarkanmu pergi menemuinya." Murid itu melanjutkan, "Penatua." Yesuan mengernyit, dia ingat kemarin bahwa dia diambil alih oleh para tetua Dongsing, yang bertanggung jawab atas kalender pintu luar, untuk mengingat murid-muridnya. "Saya tahu, terima kasih saudara telah memberi tahu saya." Yesuan mengangguk, bahkan jika dia langsung pergi ke aula pengalaman. Dongsing tinggal di belakang aula pengalaman dan Yesuan menemukan masa lalu. Sebelum dia memasuki pintu, dia merasakan ada sosok di halaman. "Itu Yesuan, masuklah." Suara Dongsing keluar. Yesuan mendorong masuk. "Kamu telah menjadi murid terdaftarku. Ini adalah perintah pengawal yang telah aku sempurnakan. Itu dapat memblokir serangan yang sulit dikalahkan, dan dapat menyelamatkan hidupmu di saat kritis." Dongsing langsung memberikan token halus kepada Yesuan. Setelah Yesuan menerimanya, dia tidak bisa menahan gemetar, memblokir serangan yang sulit dijatuhkan. "Ini adalah hal yang baik. Terima kasih untuk Master." Dia mengucapkan terima kasih dengan tulus. Baru-baru ini, auditorium telah memperbarui beberapa misi. Ada beberapa ranjau yang meledak dengan laba-laba batu darah. Ada juga Raja Laba-laba berlumuran darah dengan 6 tingkat kesulitan fisik. "Kamu dapat mencobanya." Dongsing berkata, dia memberikan gulungan lain dan berkata, "Misi ini belum dirilis, jadi ada lebih dari satu orang yang harus dilakukan, akan ada murid luar lainnya, dan seseorang telah lewat kemarin." Yesuan membuka gulungan dan melihat ada lebih dari 4.000 laba-laba batu darah di tambang batu darah ini. Yang terendah sebanding dengan tubuh 3, dan kebanyakan dari mereka berjenis kelamin 4. Kesulitan berbahaya dari misi ini mungkin 10 kali dan 20 kali lipat dari misi Samsung sebelumnya. "Aku tidak pernah bisa menguasai wilayahku, tetapi Tuhan telah membuatku pengecualian. Kali ini, aku mungkin bisa menerobos ke tubuh berjenis kelamin 4. Yesuan berpikir dalam hatinya, kesulitan fisik 4 jenis kelamin setidaknya, dan mungkin dapat mencapai kesulitan fisik 5 angka. Bagaimanapun, ada Raja Laba-laba batu darah yang lebih sulit daripada tubuh 6 jenis kelamin. Jika kamu dapat membawa kembali tubuh Raja Laba-laba batu darah, maka aku akan menerimamu sebagai promurid." Dongsing menambahkan, sebenarnya, Yesuan tidak ingin menjadi promurid, karena dia sedikit properti. Namun, Raja Laba-laba batu darah ini, yang sebanding dengan tubuh 6 jenis kelamin, akan membunuh. "Baiklah, aku akan pergi." Yesuan mengangguk, dan segera pergi. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bagaimanapun, misi ini setidaknya 6 bintang, tetapi dia hanya 3 jenis kelamin yang sulit. Paling-paling, dia hanya dapat mengambil misi bintang 4. Hanya, Raja Laba-laba batu darah dari tubuh 6 jenis kelamin adalah gua batu darah di 444. Ini bukan angka yang bagus, tetapi Yesuan dapat mengabaikan ini. Raja Laba-laba batu darah ini kuat, dan dasarnya sangat berbahaya, jadi Yesuan memperkirakan akan ada banyak murid berusia 5 tahun atau murid berjenis kelamin 6. Untuk meningkatkan penyebabnya, dia harus bergegas. Tambang ke-144 agak jauh. Kali ini, Yesuan butuh waktu lama untuk tiba. Namun, saat ini sudah ramai. Tanpa menunggunya mendekat, seseorang berteriak padanya, "Guru, tepat sekali, ada satu yang kurang di tim kita." Yesuan melirik mereka dan menemukan bahwa orang-orang ini semuanya berkelompok, dengan setidaknya 3 orang di setiap tim. Setelah dia mendekatinya, murid yang berteriak padanya segera meludah, sulit untuk melipat gandakan tubuh, sulit untuk mendapatkan seekor burung, dan itu akan kembali. Ada palung di tengah palung. Sulit untuk mendapatkan burung di alam ini. Kembalilah dan pergi. Mendengar kalimat ini, Yesuan menatapnya. Mata pembakaran. Orang yang tidak terhalang seperti ini harus diajari. Apa, hati orang ini seperti pisau, dan rasa sakitnya menjerit. Orang-orang di sekitarnya sangat terkejut dan maju untuk memeriksa. "Apa yang terjadi padamu?" tanya temannya. "Aku tidak tahu, hatiku sakit seperti api." Pria itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu bahwa itu adalah tangan Yesuan. Bagaimanapun, dia dan Yesuan dipisahkan oleh beberapa kilometer. Meskipun dia adalah tubuh 5 angka, tetapi Tianyan Protos milik Yesuan telah maju 3 kali, ditambah 1 dari miliknya sendiri, adalah 4, jadi itu masih sedikit efeknya.
Yesuan terlalu malas untuk memperhatikan orang lain dan langsung menuju pintu masuk tambang batu darah yang besar. Saat ini, ada beberapa diaken yang berjaga di sini, dan gerakan di bawahnya sangat hebat, dan bahkan tanah terus berguncang. Yah, apakah itu kamu? Seorang penjaga di penjaga menemukan Yesuan, yang mendengarnya dan mengetahui bahwa dia adalah diaken yang membawanya dan pintu masuk. Wah, ya, itu benar-benar diterima oleh para penatua dong untuk menjadi murid, dan dia juga mengalahkan seorang murid dengan 5 kesulitan fisik. Dia memenuhi syarat untuk turun. Diaken itu tertawa. Terima kasih atas pujian diaken. Yesuan mengepalkan tinjunya. Masih banyak orang di sekitar area yang mempertanyakan Yesuan. Sulit bagi tubuh 3 untuk datang ke sini untuk melakukan apapun. Tetapi setelah mendengarkan ini, saya mengetahui bahwa Yesuan tidak menyebalkan. Seorang murid terdaftar dari seorang penatua pintu luar memiliki status yang melampaui sebagian besar murid luar, dan mereka tidak mampu membelinya. Saat ini, diaken penjaga berkata, tetapi, kamu sendirian. Ya, tolong minta diaken untuk membuka susunan. Yesuan mengangguk. Sejujurnya, dia menyatakan ketidakpuasannya dengan 4 karakter diaken, tetapi ini adalah aturan sekte batu darah. Hanya ketika Anda memasuki pintu bagian dalam, Anda tidak dapat meneriakkan kata-kata orang dewasa. Begitu ini dikatakan, orang-orang di sekitarnya terus menunjukkan pandangan menghina mereka. Bahkan jika itu adalah murid bercabang 6, dia tidak berani pergi sendirian, dan Yesuan tidak sulit untuk digandakan. Ini murni untuk mati. Sepertinya penatua Dongsing telah menjadikan orang bodoh sebagai murid terdaftar. Banyak orang berpikir seperti ini, dan beberapa orang membisikkannya. Kata-kata ini secara alami jatuh ke telinga Yesuan. Namun, Yesuan terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia sudah terlambat untuk waktu yang lama, dan kemudian dia tidak mau masuk. Bagaimana jika laba-laba batu darah itu dibelenggu? Itu bagus. Para diaken tidak banyak bicara, dan langsung membuka susunan, dan segera, Yesuan melompat masuk. Orang-orang di sekitarnya juga membelalakkan mata mereka. Mereka tidak mengira bahwa Yesuan benar-benar turun dan mencari kematian. Ini benar-benar mencari kematian. Pada titik ini, Yesuan telah menyapu dan kemudian dengan cepat jatuh. Laba-laba batu darah di pintu masuk tambang dibersihkan oleh orang-orang yang telah memasukinya sebelumnya, jadi Yesuan tidak menemui laba-laba batu darah. Hei, Yesuan jatuh ke tanah dan merasakannya. Tidak ada seorang pun di sekitar dan tidak ada laba-laba batu darah. Ada beberapa jalan, tetapi itu tidak masalah, jadi Yesuan dengan santai menemukan tambang. Booming, suara guntur tambang batu darah terus berdering. Ini adalah suara sekte batu darah yang bertarung dengan laba-laba batu darah. Tambang ini relatif besar. Meskipun Yesuan telah lama tertinggal, dia masih menemui beberapa laba-laba batu darah yang lebih sulit daripada tubuh rangkap 3. Laba-laba batu darah ini semuanya dibunuh oleh Yesuan dan pedang. Tujuan utamaku adalah untuk meningkatkan, diikuti oleh Raja Laba-laba berlumuran darah dari tubuh berjenis kelamin 6. Jika kau tidak menerobos, masih sulit untuk berurusan dengan Raja Laba-laba batu darah. Dalam memikirkan Yesuan, ia langsung merekrut Avatar dan Megatron untuk melanjutkan pembunuhan garis ketiga. Di tambang batu darah ini, ada banyak laba-laba batu darah yang sulit mencapai tubuh berjenis kelamin 4. Hanya ketika mereka dekat dengan sarang, akan ada 5 laba-laba berlumuran darah dengan kesulitan fisik. Jadi Yesuan membunuh sambil mencari sarang laba-laba batu darah. Darah Gemini adalah darah yang sangat kuat, dan Avatar juga memiliki mata persepsi. Yesuan setara dengan 2 radar. Meskipun ada banyak laba-laba batu darah, hampir semuanya tidak dapat menghentikan Yesuan, bahkan jika Yesuan tidak memegang Zentianjian. Yesuan mampu mendarat selama 3 menit, membunuh hampir 100 laba-laba batu darah, setara dengan 1000 sebelumnya. Pembunuhan lompat katak itu cepat, dan dalam waktu setengah jam, aku bisa menerobos. Yesuan tersenyum, dan dia memiliki darah dewa binatang untuk menelan hasilnya, dan peningkatan binatang suci masih sangat cepat. Dia bolak-balik melalui tambang, dan pada saat yang sama, dia selalu menghindari para murid itu. Namun, saat dia terus mendalami, dia hanya bisa bersentuhan dengan para murid ini. Yah, bagaimana kamu memiliki murid yang dilanda trilogi? Ini benar-benar lelucon. Pertahanan laba-laba batu darah sangat sulit. Bahkan level yang sama tidak begitu mudah untuk ditembus. Itu murni mencari kematian. Jangan khawatir tentang dia, jika dia mati,
itu pasti dibunuh oleh laba-laba batu darah, kita akan pulih dengan cepat. Setelah masing-masing murid mencibir sebuah kalimat, mereka tidak memperhatikan Ye Xuan. Ye Xuan terlalu malas untuk memperhatikan sekelompok orang yang dangkal ini, langsung menyeberanginya dan mengebor ke dalam tambang. Segera, jalan tambang ini bertiup embusan angin dan hujan. Para murid berdarah-darah di luar tambang sangat terkejut. Satu orang masuk dan menyelidiki dan menemukan bahwa laba-laba batu darah yang menghalangi jalan itu hilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, Ye Xuan telah terbunuh sepanjang jalan. Akhirnya aku menemukan sarangnya, tampaknya keberuntunganku bagus. Ye Xuan berkedip. Dengan mata persepsi, dia menemukan sarang laba-laba batu darah, tepat di depannya. Meskipun tambang itu ditempati, laba-laba batu darah di tambang itu masih kecil, dan kebanyakan dari mereka akan tinggal di sarang. Ye Xuan membunuh pintu masuk laba-laba batu darah dan kemudian langsung menyerbu masuk. Namun, sarang laba-laba batu darah ini lebih rumit daripada lubang tambang. Murid umum masuk dan kemungkinan besar akan tersesat. Namun Ye Xuan, yang memiliki mata persepsi dan sistem fagositosis, terus-menerus menyalin peta. Selama mata persepsi menyapu, sistem fagositosis akan secara otomatis membentuk peta, jadi tersesat tidak mungkin terjadi. Tidak banyak murid yang menyelinap ke sarang, jadi laba-laba batu darah di sarang itu mengerikan. Tidak ada orang di sekitar, biarkan aku melihat kekuatan pedang. Ye Xuan memegang lingbao tertinggi biasa dan berjongkok langsung ke arah laba-laba batu darah di depan. Dalam laba-laba batu darah ini, ada tingkat kesulitan fisik 5 digit. Namun, pedang Ye Xuan dapat diintegrasikan ke dalam pedang tingkat mikro. Panggil, orang-orang pedang itu melintas dan langsung jatuh pada laba-laba batu darah pertama. Sementara itu terbelah menjadi 2 bagian. Tidak hanya itu, Jianmang masih tersapu dengan cepat, dan akhirnya jatuh pada 5 laba-laba berdarah benar saja. Ye Xuan menduga bahwa laba-laba batu berdarah ini, yang sulit menjadi mayat, juga dibunuh olehnya. Pada akhirnya, Jianmang terbenam di dinding batu darah dan kedalamannya beberapa puluh meter. 4 tubuh 4 kali lipat sulit, dan laba-laba berlumuran darah dengan 5 tubuh berat dengan mudah dibunuh oleh Ye Xuan. Anda harus tahu bahwa bahkan seorang murid dengan 4 kesulitan fisik tidak akan dapat menghancurkan pertahanan laba-laba batu darah tingkat yang sama. Ye Xuan, yang sulit berkulit. 3. Memiliki 5 laba-laba batu darah dalam satu pedang. Ini adalah kekuatan pedang. Jika Anda membiarkan saya menerobos ke tubuh 4 jenis kelamin, jika serangan diam-diam berhasil, bahkan jika itu adalah murid 7 dalam 1, itu akan dibunuh oleh saya. Mulut Ye Xuan sedikit miring, dan kepercayaan dirinya tiba-tiba meningkat. Ketika dia memasuki sekte batu darah, hanya butuh 2 bulan untuk tumbuh langsung dari kawan-kawan menjadi seorang jenius yang dapat mengalahkan murid-murid dalam, dan dia pasti akan memasuki mata para tetua. Pada saat itu, tidak ada kekurangan sumber daya kultivasi, yang dapat menghemat banyak waktu. Memikirkan hal ini, dia akan terus masuk ke sarang. Dengan berbagai pembuluh darah untuk mendukung, kecepatan Ye Xuan sangat cepat, bahkan jika dia adalah tim terkuat di tambang batu darah, dia tidak dapat dibandingkan dengannya. 100, 200, 300. Di sarang, jumlah laba-laba batu darah sangat besar, dan rekor Ye Xuan melonjak. Akhirnya, setelah dia membunuh 500, dia akhirnya mendengar suara sistem. Hei, tuan rumah menerobos, saat ini sulit bagi keempat tubuh. Sistem meminta, sekarang, kekuatan Ye Xuan dapat didominasi oleh pintu luar. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Perbedaannya sekarang adalah alamnya, tetapi jika Anda tidak dapat mengenai sisi lain, kekuatan serangan tidak berguna. Ye Xuan terus memperdalam. Sekarang setelah dia menembus 4 kesulitan fisik, tujuan utamanya adalah untuk berubah menjadi Raja Laba-Laba Batu Darah. Raja Laba-Laba berlumuran darah dari tubuh 6 jenis kelamin sulit untuk melampaui jumlah semua laba-laba batu darah. Namun, lokasi Raja Laba-Laba Batu Darah ini, dia masih belum tahu, jadi harus menemukannya. Dia telah menggenggam pedang, dan dia dapat menembus 2 ranjau dengan beberapa pedang. Selama dia menembus, mata persepsi dapat lewat. Ada banyak laba-laba batu darah di sarang tempat 5 tubuh berat itu sulit. Ye Xuan sangat senang, bahkan jika dia tidak dapat menemukan Raja Laba-Laba Batu Darah, Ye Xuan sudah puas. Namun, hanya selama penjelajahannya, sarang seluruh laba-laba batu darah tiba-tiba bergetar hebat. Apa yang terjadi?
Ye Xuan sangat terkejut. Gerakan ini adalah yang terbesar yang pernah ditemuinya. Bahkan Raja Laba-Laba Batu Darah tidak dapat melakukan gerakan seperti itu. Ada sesuatu yang besar. Ye Xuan mengernyit, tampaknya tidak ada apapun di bawah tanah ini yang bahkan para tetua sekte Yan Darah tidak temukan. Dengan cara ini, dia harus berhati-hati, dan dia harus meninggalkan sedikit usaha untuk membuka pintu ke kehampaan. Gerakan besar ini, setelah beberapa saat, berhenti. Ye Xuan terus memperdalam. Tidak lama setelah gerakan, dia menemukan murid pertama setelah memasuki sarang laba-laba batu darah. Kelompok murid ini tidak lemah, ada 3 murid berjenis kelamin 6, dan 7 berjenis kelamin 5. Ada 3 tubuh berjenis kelamin 6, dan tampaknya Raja Laba-Laba Batu Darah telah ditemukan. Ye Xuan menebak dalam hati, dan kemudian menyapu. Yah, seseorang datang. Seorang murid menemukan langkah kaki itu. Ketika dia menoleh, dia menemukan Ye Xuan keluar dari tambang. Namun, setelah melihat Ye Xuan, tiba-tiba seorang murid berseru, "Apakah itu kamu?" Ye Xuan, yang keluar dari tambang, mengambilnya. Dia benar-benar melihat seorang kenalan di sini. Itu adalah saudara laki-laki Zhao yang terbang dengan pedangnya kemarin. Aneh, bagaimana Zhao Yi ini ada di sini, bukankah seharusnya dia pergi ke tembok? Ye Xuan juga sangat terkejut. Saudara laki-laki Zhao ini menembaknya kemarin dan dihentikan oleh Dong Xing. Menurut aturan pintu, dia akan menghadapi tembok selama setengah tahun. Namun, hari ini dia muncul di depan Ye Xuan. Ini hanya dapat menjelaskan bahwa seseorang memberinya perasaan. Ketika saya mendengar seruan Zhao Yi, seorang murid berangka 6 bertanya, 4 tubuh fisik itu sulit. Zhao Sidi, apakah kamu mengenalnya? Zhao Yi juga tercengang. Saya tidak menyangka suatu hari ini. Ye Xuan sulit untuk menerobos dari tubuh 3 ke tubuh berjenis kelamin 4. Bagaimana ini mungkin? Biarkan saudara-saudara, dia adalah Ye Xuan yang membiarkan kita membunuh kita. Zhao Yi berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh 2 orang. Oh, benarkah? Bahkan saudara-saudara mendengar ini, dan fajar adalah kilatan pembunuhan. Namun, dia tidak menyangka Ye Xuan bisa mendengar percakapan mereka. Mati saja, mata Ye Xuan sedikit menyipit. Tidak menyangka saudara Guo begitu berani dan mengancam akan membunuhnya. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba teringat bahwa saudara Guo kemarin berkata bahwa jika dia ingin membunuhnya, dia tidak perlu campur tangan. Orang baik, sepertinya latar belakangnya tidak kecil. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus siap mati. Hati Ye Xuan sudah membuat keputusan. Zhao Yi keluar dan menatap Ye Xuan, berkata, "Sampah. Aku kalah di tanganmu kemarin, karena aku memberi Dong Chang wajah lama, tidak ada yang akan mendukungmu hari ini, selama kamu berlutut dan memberiku 3 kepala, aku bisa menyelamatkanmu." Pada saat pidatonya, seseorang diam-diam berputar di belakang Ye Xuan dan menghalangi jalannya. Tampaknya hari ini tidak mati. Jika aku tidak mau, kamu ingin membunuhku? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan berpikir bahwa aturan pintu dapat membatasi semua orang. Kamu berani memprovokasi saudara Guo, bahkan jika para tetua Dong tidak dapat menyelamatkanmu. Aku pikir kamu telah mendengar, Tuan Guru Guo, tetapi pintu dalam tetua Yang Zen. Kata dingin itu. Sejujurnya, Ye Xuan tidak tahu detail saudara Guo, tetapi setelah dia mendengar nama Yang Zen, bentuk tubuhnya juga bergetar. Bukankah ini nama Tuan yang jatuh? Ternyata Zhao Yi ini bisa berada di sini, seharusnya sudah dimaafkan oleh tetua Yang Zen. Kelakuan Tuan Guo, aku tidak tahu apakah tetua yang ini tahu, atau apakah itu kesalahannya. Mata Ye Xuan sedikit tertegun. Namun untuk saat ini, aku masih harus menyelesaikan masalah di hadapanku. 10 orang di hadapannya, selain Zhao Yi, memiliki 3 kesulitan fisik 6 seksual dan 8 kesulitan fisik 5 kali lipat. Di mata ini, Ye Xuan seperti domba yang akan disembelih. Namun, karena orang-orang ini akan mengabaikan aturan dan ingin membiarkannya mati, maka tidak perlu baginya untuk mengatakan apapun kepada orang-orang ini. Sekarang tidak ada seorang pun, cepat perbaiki, dan nanti ganti. Saudara itu berbisik, itu bagus. Zhao Yi mendengar itu dia langsung mengeluarkan senjata, meskipun dia mengatakan bahwa dia kalah di tangan Ye Xuan kemarin, tetapi dia tidak pandai bertinju, jadi dia akan kalah. Hari ini, dia akan memalukan. Nak, kamu harus disalahkan atas kehidupanmu yang buruk. Zhao Yi menghela nafas dan memukul ke arah Ye Xuan. Pedang di tangannya dicabut, dan sebilah pedang melesat.
Dalam sekejap mata, pedang itu dicabut ke arah Ye Xuan. Nak, kau harus disalahkan atas kehidupanmu yang buruk. Zhao Yi menghela napas dan memukul ke arah Ye Xuan. Pedang di tangannya diambil, dan sebuah pedang muncul. Dalam sekejap mata, pedang itu dipetik ke arah Ye Xuan. Pedang ini, kekuatan serangannya setidaknya 3 kali lebih kuat dari metode tinjunya kemarin. Namun, itu adalah Ye Xuan dan kemarin, dengan tatapan tenang, dia menghadapi pedang ini, tangannya tidak terangkat. Mata keheningan, panggil, penembak jitu perak yang kuat, langsung mengalahkan serangan Zhao Yi. Zhao Yi terkejut, tetapi dia masih tidak bereaksi. Penembak jitu perak itu telah jatuh ke tubuhnya dan dia hancur menjadi 2 bagian. Adegan ini, tetapi membuat orang-orang di sekitarnya takut. Tubuh bagian atas Zhao Yi jatuh ke tanah, dan bahkan dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak menghalangi gerakan dari Ye Xuan. Serangan apa itu? Bahkan saudara-saudara itu tampak kosong, dan dia tidak menyadari bagaimana Ye Xuan menembak. Nak, kau mencari kematian. Pada saat ini, tiba-tiba ada seorang murid berbadan 6 berteriak dan membentak Ye Xuan. Tanpa diduga, Ye Xuan menoleh dan berkedip. Mata keheningan, mata pembusukan. Seorang penembak jitu perak menerobos dan menghancurkan serangannya, diikuti oleh 2 sinar yang hancur yang mengenai dadanya. Pada saat itu, dadanya mengalir deras seperti pasir. Dalam sedetik, jantungnya hancur menjadi partikel-partikel kecil yang tak terhitung jumlahnya. Mata keheningan dan mata pembusukan terlalu menyeramkan. Kebanyakan orang hanya akan memperhatikan mata keheningan dan tidak akan memperhatikan mata yang tak terlihat. Segera, 6 organ dalam, yang sulit untuk sakit secara fisik, hancur oleh mata yang hancur. Seluruh lingkungan internal seperti senjata laser, dan kosong. Karena terbunuh, Ye Xuan tidak siap untuk berbicara omong kosong lagi. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun di sini, dan tidak akan ada orang ke-12 yang tahu, jadi Ye Xuan terlalu malas untuk menggunakan mata kendali. Hei, 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 bahkan saudara-saudara dan 6 orang kuat lainnya yang sangat kuat pun ketakutan setengah mati, berteriak, cepat, bunuh dia. Pada titik ini, dia hanya tahu musuh macam apa yang telah dia provokasi, tetapi dia mampu membunuh jenius super dari daging 6 jenis kelamin itu. Hari ini, jika mereka tidak membunuh Ye Xuan, maka mereka akan mati. Namun, saat ini, booming, seluruh tambang batu darah tiba-tiba bergetar hebat, ini adalah yang kedua kalinya. Tetapi Ye Xuan tidak terlalu peduli. Mari kita bunuh semua orang ini terlebih dahulu. Mati, cahaya Ye Xuan menyala, mengangkat tangannya adalah pedang. Pedang ini adalah kombinasi dari pedang dan cukup untuk membunuh saudara-saudara itu. Namun, pada saat ini, boom, langit-langit tiba-tiba terbuka, dan kemudian monster besar menghantam tanah, menghalangi pedang. Hei, langit yang dingin menimpa raksasa ini, dan ia hanya bisa menghancurkan pertahanannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Xuan terkejut. Serangannya cukup untuk membunuh 7 orang kuat dan berhati keras. Mengapa ia tidak bisa menghancurkannya? Ia menatapnya dan menemukan bahwa raksasa ini tampak seperti kaki yang penuh dengan batu darah. Di bawah kaki ini, ada juga mayat, yaitu Zhao Yi yang dipotong menjadi 2 bagian oleh mata Ye Xuan. Diinjak-injak oleh kaki ini, Zhao Yi meninggal dalam sekejap. Tanpa menunggu semua orang bereaksi, langit-langit mulai retak, dan ada batu-batu berjatuhan. Tidak, ini akan runtuh. Wajah Ye Xuan berubah drastis. Meskipun ia tidak tahu apa kaki itu, ia mengerti bahwa kekuatan hantu ini pasti sangat kuat. Yang terpenting adalah bahwa bahkan saudara-saudara dan yang lainnya terhalang oleh kaki ini, dan ia tidak bisa membunuh. Booming, di langit-langit, selalu ada batu-batu besar. Tambang batu darah ini relatif bermutu tinggi, jadi dinding kristal batu darah sangat keras, bahkan jika itu adalah saudara, itu tidak dapat dibelah menjadi 2 dalam 1 pedang. Oleh karena itu, bahkan saudara-saudara dan yang lainnya dengan cepat bergegas ke tambang. Sialan, Ye Xuan berteriak, dia bersiap untuk membunuh bahkan saudara-saudara dan orang lain, tetapi siapa yang tahu bahwa kaki ini tiba-tiba turun dan mengganggu rencananya. Tepat saat dia sedang terburu-buru, sebuah pengingat berbunyi. Hei, tuan rumah memicu misi acak, membunuh raksasa batu darah, dan kamu akan mendapatkan sedikit titik telan. Sistem ini mendorong suara, sehingga Ye Xuan, yang awalnya bersiap untuk pergi, memiliki langkah kaki. Misi acak benar-benar muncul saat ini,
Ketika kaki besar ini diinjak, Yesuan menebak bahwa ini seharusnya raksasa, tetapi dia hanya bisa memahami pedang, dan dia hanya bisa menghancurkan pertahanan. Bagaimana dia bisa membunuh raksasa batu darah ini? Pertanyaan ini akan dipertimbangkan nanti. Megatron, tidak peduli berapa banyak Yesuan, dia langsung memanggil Megatron dan menyerang kaki raksasa dengan diameter setidaknya puluhan meter. 10 hari cuaca dingin, ke tingkat mikro melihat pedang, darah dewa pedang. Hei, kali ini, kekuatan serangan jauh lebih kuat dari sebelumnya, tetapi hanya bisa menembus 1 atau 2 meter. Itu pertahanan yang kuat. Yesuan menelan ludah, tampaknya titik telan tidak begitu mudah diambil. Namun, dia masih punya trik, yaitu, Wan Jian adalah seorang patriark. Namun, itu tidak cocok untuk digunakan di sini, dan raksasa batu darah ini hanya memperlihatkan setengah dari anak sapi. Apa yang Anda lakukan dengan trik itu? Hei, pada saat ini, raksasa batu darah itu tiba-tiba mengangkat kakinya dan ternyata memanjat. Yesuan dengan cepat terus menyerang. Dia terlalu malas untuk mengejar dan membunuh bahkan saudara-saudara dan orang lain. Bagaimanapun, pihak lain tersebar dan melarikan diri, tidak mudah untuk mengejar, atau penting untuk menelan. Raksasa batu darah ini diperkirakan sedang tidur di lubang tambang batu darah ini, tetapi ketika murid sekte batu darah datang untuk membunuh laba-laba batu darah, suara bising itu membangunkannya, dan hanya gerakan inilah yang seharusnya menjadi darah. Raksasa batu itu mengeluarkannya. Yesuan berada di belakang raksasa batu darah ini, terus-menerus menyerang, tetapi yang membuatnya tidak berdaya adalah bahwa raksasa batu darah ini secara langsung mengabaikannya. Raksasa batu darah itu memanjat dengan cepat dan keluar dari pintu dalam 10 detik. Yesuan juga mengikuti tanah dan meliriknya, dan menemukan bahwa tidak ada jarak yang dekat dari lubang itu. Hei, pada saat ini, raksasa batu darah setinggi 40 atau 50 meter tiba-tiba mengangkat kaki mereka dan menginjak Yesuan. Ternyata itu bukan untuk mengabaikan Yesuan, tetapi untuk bersiap keluar dan kemudian membersihkan Yesuan. Hei, untungnya, Yesuan bereaksi cepat dan lolos langsung dari kaki ini. Dengan fisiknya, dia masih tidak bisa menahan serangan ini. Jika dia diinjak, dewa dan avatar akan terdegradasi. Dia memperkirakan sebelumnya bahwa raksasa batu darah ini setidaknya memiliki tingkat kesulitan 8 jenis kelamin, dan pertahanannya sendiri luar biasa, jadi pemahaman tentang pedang Yesuan hanya dapat menembus pertahanan. Han Ming, master yang meninggal sebelum Yesuan, mengatakan kepadanya bahwa selama dia memahami pedang, dia bisa berjalan secara horizontal di tingkat tubuh yang sulit, namun sekarang tampaknya ini terlalu dibesar-besarkan, dan memahami pedang, tantangan tingkat lompatan itu mudah, tetapi tidak sampai ke pinggir jalan. Bagaimanapun, kekuatan serangannya lebih kuat, dan tidak ada gunanya untuk memukul orang. Gerakannya sangat besar, harus cepat dan gesit. Yesuan berpikir dalam hatinya, saat berikutnya, pedang gempa bumi terlempar keluar olehnya. Wan Jian kembali ke sekte. Zhen Tianjian langsung memisahkan ratusan pedang dan bayangan, dan kemudian, di bawah kendalinya, menyerang kepala raksasa batu darah. Wan Jian kembali ke sekte ini, kekuatannya luar biasa, dan Yesuan menyadari pedang itu, dan dengan mudah memotong kepala raksasa batu darah itu. Kekuatan yang bagus, menelannya. Setelah melihat pemandangan ini, mulut Yesuan sedikit miring, tetapi dia tidak menyangka nadanya akan terdengar. Karena, raksasa batu darah itu masih bisa bergerak. Hei, langkah lain adalah menginjaknya, dan Yesuan buru-buru menghindar. Kepalanya pecah, dan masih belum mati. Apakah sampai ke jantung? Yesuan mengerutkan kening dan bergegas mengendalikan ratusan pedang Zentian ke jantung raksasa batu darah. Namun saat ini, hei, raksasa batu darah itu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi batu-batu merah yang tak terhitung jumlahnya. Apa? Yesuan terkejut. Bagaimana ini bisa sama dengan raksasa Luyuan di benua Tianshui? Namun, dia memiliki mata persepsi dan mata wawasan, tetapi dia telah menemukan sesuatu yang aneh. Setelah terkena dampak yang hebat, benda ini terbang ke kejauhan. Saat ini, Yesuan dengan cepat mengejar masa lalu. Dia melihat bahwa ini adalah raksasa merah kecil, saya khawatir raksasa kecil ini adalah titik kunci dari raksasa batu darah ini. Dengan kata lain, raksasa batu darah hanyalah satu set baju besi, dan raksasa kecil ini hanya mengenakan satu set baju besi. Hanya karena mengenakan baju besi ini, jadi pertahanan baju besi itu sangat menakjubkan.
Raksasa kecil merah itu terbang sangat cepat, dan meskipun Ye Xuan dengan cepat merespons, itu masih ditarik menjauh. Tidak hanya itu, Megatron juga mengirim beberapa informasi kepada Ye Xuan. Benar saja, raksasa merah kecil itu adalah intinya, itu adalah raksasa batu darah yang sebenarnya. Ye Xuan bertekad dalam hatinya. Megatron adalah tuan tanah dan memiliki indera khusus terhadap biji. Oleh karena itu, selama raksasa batu darah ini tidak terlalu jauh dari Ye Xuan, Megatron dapat menemukannya. Segera, raksasa batu darah itu keluar dari penglihatan Ye Xuan, dan bahkan mata persepsinya pun tidak dapat dirasakan. Untungnya, Megatron masih bisa langsung menabrak perahu terbang, membawa Ye Xuan mengejarnya. Kali ini, keberuntungan Ye Xuan juga bagus, bukan hanya tugas acak, tetapi jika dia membunuh raksasa batu darah, Megatron mungkin menerobos, atau bahkan menerobos. Oleh karena itu, raksasa batu darah tidak dapat dihindari. Meskipun raksasa batu darah tidak tahu kemana harus terbang, selalu ada saat untuk mendarat. Megatron menggendong Ye Xuan dan terbang selama 10 menit, dan akhirnya mendarat. Apa yang terjadi? Apakah itu di dekat sini? Ye Xuan bertanya. Namun, setelah Ye Xuan memahami arti Megatron, dia tidak berdaya. Apa, kamu kalah? Raksasa batu darah ini, tetapi itu terkait dengan titik menelan. Jika Anda tidak menyelesaikan tugas acak ini dan Anda tidak memiliki apa-apa, maka titik menelan akan tenggelam. Tidak, temukan aku, pastikan untuk menemukannya. Saat ini, Ye Xuan memanggil avatar dan memulai pencarian karpet. Untuk titik melahap ini, dia juga bertarung. Bagaimanapun, dia telah melepaskan saudaranya dan seterusnya. Jika dia tidak menyelesaikan tugas acak ini, maka dia akan kalah. Jadi dia harus menemukan raksasa batu darah ini, bahkan jika dia menghabiskan waktu sehari untuk menemukannya. Dewa, avatar, dan Megatron mencari bersama, tetapi saya tidak tahu kapan saya bisa menemukannya. Namun, bahkan Megatron kehilangan induksinya, jadi sangat sulit untuk menemukannya. Sedikit menelan, tidak mungkin begitu sia-sia. Ye Xuan tidak mau melakukan pencarian karpet, pencarian ini memakan waktu setengah jam. Namun, ketika dia siap untuk menyerah. Hari kecil, apakah kamu sudah menemukannya? Ye Xuan mengernyit, dan setelah menerima jawaban dari Megatron, dia dengan cepat menyapu. Masih benar-benar menemukannya. Saat ini, dia dan yang lainnya bergegas. Setelah setengah menit, Megatron menjadi burung yang berdiri di dahan. Setelah melihat Ye Xuan, dia langsung terbang ke gunung dengan sayapnya mengepak. Maksudmu, apakah raksasa batu darah itu ada di pegunungan ini? Ye Xuan bertanya. Megatron mendengar kata-kata itu dan mengangguk. Dengan sungguh-sungguh. Oke, masuk. Ye Xuan segera mengubah Megatron menjadi pedang yang mengejutkan dan kemudian berjalan masuk. Gunung ini sangat besar, tetapi ada beberapa binatang super suci, tetapi itu tidak menimbulkan ancaman bagi Ye Xuan. Bersama dengan pimpinan Megatron, Ye Xuan benar-benar menemukan raksasa batu darah. Pada titik ini, raksasa batu darah telah menyusut menjadi batu besar. Jika tidak terlalu terang, itu tidak akan diperhatikan. Ternyata bersembunyi di sini, mencari kematian. Ye Xuan segera memanggil avatar, menghadap potongan batu berwarna adalah pedang. Hei, hei, serangan dewa dan avatar Ye Xuan juga mendarat di batu-batu merah. Pada saat itu, batu-batu merah itu terbuka. Apa? Setelah melihat pemandangan ini, Ye Xuan terkejut dan mendapati bahwa raksasa merah muda ini bukanlah apa-apa. Ini sama sekali bukan raksasa batu darah. Tidak bagus. Ye Xuan tiba-tiba menundukkan wajahnya. Ketika batu-batu merah itu pecah dan Ye Xuan terkejut, sosok merah tiba-tiba muncul dari batu-batu merah itu dan menghantam Ye Xuan. Sosok merah ini tidak jauh berbeda dengan manusia, tetapi kecepatannya lebih cepat dari orang biasa, setidaknya sulit bagi 7 tubuh itu. Pemandangan ini, tiba-tiba, Dewa Ye Xuan tidak punya waktu untuk bereaksi. Jika terkena oleh sosok merah ini, bahkan jika dia akan jatuh. Sebelum pedang itu dikembalikan kepada leluhur, itu digunakan, jadi susunan pedang tidak dapat digunakan. Untungnya, Ye Xuan memiliki cara untuk menyelamatkan nyawa. Perintah perlindungan tubuh. Ye Xuan membalikkan tangan kirinya dan tiba-tiba ada sebuah token di tangannya. Ayahnya Dongxing yang memberinya perintah penyelamatan nyawa. Dia dengan cepat menuangkan kemarahan ke dalamnya. Saat berikutnya, perintah perlindungan tubuh itu adalah cahaya besar,
membentuk tudung sungguhan untuk membungkus Yesuan di dalamnya. Hei, sosok merah itu memukul kap mesin yang asli. Pukulan ini cukup untuk meledakkan kepala tubuh 7 jenis kelamin, tetapi pengawal ini dapat menahan serangan yang sulit diserang, jadi itu bukan masalah. Risiko yang bagus, batu besar asli juga merupakan baju besi, itu adalah mata yang buta untuk menarik perhatianku. Yesuan menelan ludah, tetapi untungnya ada perintah perlindungan tubuh kali ini, jika tidak, itu akan menjadi tragedi, dan dewa itu mungkin jatuh langsung. Berani menyerangku dan mati. Yesuan sangat marah dan memegang pedang gempa bumi, cuaca dingin. Cuaca dingin, mata keheningan, mata keheningan. Keempat serangan ini semuanya jatuh pada raksasa batu darah, dan itu untuk menghancurkannya. Hei, tuan rumah menyelesaikan tugas membunuh raksasa batu darah dan mendapatkan sedikit poin menelan. Suara perintah sistem akhirnya berbunyi. Sekarang, Yesuan dapat memastikan bahwa raksasa batu darah ini sudah mati. Pada saat ini, Megatron juga langsung memulihkan tubuh aslinya, dan kemudian di masa lalu menelan tubuh raksasa berdarah yang hancur itu. Baju zirah besar di luar lubang tambang dan batu besar yang dihancurkan oleh Yesuan hanyalah baju zirah raksasa batu darah, jadi nilainya tidak tinggi. Satu-satunya yang hancur adalah tubuh raksasa batu darah. Setelah Megatron menelan semua potongan merah, Yesuan mendengar perintah lain, "Hei, Megatron hancur." Sekarang, Megatron adalah tubuh bercabang 4, tetapi Yesuan merasa bahwa ini belum berakhir. Kecepatan pemurnian Megatron cepat, tetapi tidak secepat beberapa napas untuk memurnikan biji yang kuat ini. Benar saja, tidak lebih dari 1 menit, sistem berbunyi lagi. "Hei," Megatron menerobos. 5 tubuh berat itu sulit. Setelah Megatron menelannya, ia langsung ditingkatkan 2 kali, mencapai 5 angka. Namun, ini masih belum selesai. "Hei," Megatron menerobos. Sistem peningkatan ketiga memicu suara, dan Megatron langsung menerobos ke tubuh 6 jenis kelamin. Itu benar-benar membuatmu besar. Yesuan menatap Megatron, yang bersemangat dan bingung, dan tidak bisa menahan senyum. Tentu saja, kali ini ia juga memiliki panen, yaitu, sedikit titik menelan. Ini benar-benar tidak membiarkannya melepaskan saudara-saudara dan orang lain, mengejar raksasa batu darah. Meskipun tidak ada peningkatan di ranah, Megatron telah melompat 3 tingkat, yang 2 tingkat lebih tinggi dari Yesuan, jadi kekuatan Yesuan secara tidak langsung meningkat 2 atau 3 kali lipat. Kembali dan lihat, setelah memikirkannya, Yesuan memutuskan untuk kembali ke tambang batu darah. Bagaimanapun, mungkin ada Raja Laba-Laba Batu Darah yang tidak terpecahkan. Adapun saudara-saudaranya, sangat mungkin mereka berlari kembali ke Sueyanzong untuk mengeluh. Itulah yang mereka tembak pertama kali. Ini adalah ide di hati Yesuan. Bagaimanapun, dia milik korban. Saat ini, dia terjun ke tambang batu darah. Ketika dia kembali ke lubang besar yang ditembus raksasa batu darah itu, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun. Apa yang terjadi? Kemana orang-orang pergi? Apakah mereka lari? Yesuan berpikir agak aneh. Namun, ini juga benar. Lagi pula, saat raksasa batu darah belum meledak, kekuatan serangannya luar biasa. 1 kaki pasti bisa menginjak tubuh 6 digit. Apakah Anda tidak menemukannya untuk mati? Selain itu, intensitas ledakannya cukup untuk membunuh sebagian besar murid. Yesuan terlalu malas untuk pergi ke murid lain dan mengebor langsung ke dalam lubang. Sasarannya kali ini adalah Raja Laba-Laba Batu Darah. Sekarang tidak banyak orang di tambang batu darah, semuanya berlari keluar, lagi pula, mereka tidak tahu apakah ada raksasa darah di bawahnya. Yesuan berputar-putar di sarang laba-laba batu darah untuk sementara waktu, akhirnya menemukan laba-laba batu darah terbesar, yang tampaknya adalah Raja Laba-Laba Batu Darah. Wei Zentian sekarang adalah limbau tertinggi kelas 1 produk 6, ditambah potensi pedang, Anda pasti bisa melukai Raja Laba-Laba Batu Darah ini. Mata Yesuan terbanting, lalu dia dengan cepat berbelok dan menyerang Raja Laba-Laba Batu Darah. Saat ini, dia bergabung dengan tubuh. Lagi pula, ini dapat meningkatkan kekuatan 30%. Panggil, pedang es menghantam Raja Laba-Laba Batu Darah, dan Raja Laba-Laba Batu Darah menjerit, dan darah merah keruh dan cerah mengalir keluar, dengan gerakan Raja Laba-Laba Batu Darah. Darah memercik. Awalnya, Yesuan ingin melihat Ratu Laba-Laba Batu Darah, menggunakan pedang untuk kembali ke sekte, tetapi sekarang tampaknya itu tidak diperlukan. Cuaca dingin, mata keheningan,
Bagaimanapun, tidak ada ancaman lain di tambang batu darah ini. Ye Xuan tidak takut. Setelah beberapa putaran, Raja Laba-Laba Batu Darah ini dibunuh olehnya. Saat ini, dia dengan cepat menyapu dan mengumpulkan tubuhnya. Melahap, binatang suci dari tubuh 6 jenis kelamin itu sulit untuk melawan laba-laba batu darah di seluruh gua batu darah. Setelah Ye Xuan menelan, kultivasinya banyak meningkat, tetapi dia tidak mendengar suara sistem. Tidak cukup, mata Ye Xuan tertegun dan bentuk tubuhnya melesat pergi. Masih banyak laba-laba batu darah di tambang batu darah ini. Jika semuanya dibersihkan, itu mungkin sudah cukup. Benar-benar tidak ada seorang pun di gua batu darah, jadi laba-laba batu darah ini lebih murah. Setelah dia membersihkan seluruh lubang tambang batu darah, dia mendengar suara itu. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini sulit bagi tubuh 5 jenis kelamin. Setelah mendengarkan Ye Xuan, dia menghela nafas lega, dan dia akhirnya menerobos ke tubuh 5 angka. Meskipun alam belum mencapai standar internal, kekuatannya hampir secepat. Murid-muridnya, Wan Jian kembali ke sekte, sulit untuk memperkirakan bahwa tidak banyak orang yang bisa menghentikannya. Kemudian, Ye Xuan keluar dari lubang, tetapi ada hukum di sini, jadi dia langsung menerobos kehampaan. Ketika dia melewati pintu kehampaan, dia sudah kembali ke Blood Rock. Yang lain, diperkirakan masih di tengah jalan. Tidak boleh membiarkan saudara-saudara pergi mengeluh dulu. Ketika Ye Xuan memikirkannya, dia langsung pergi ke ruang kuliah. Sebelumnya Dongxing dan dia berkata bahwa jika dia mendapatkan tubuh Raja Laba-Laba Batu Darah, dia akan menerimanya sebagai murid. Namun, Ye Xuan tidak mau melakukan ini. Bagaimana? Apakah kamu akan kembali? Dongxing, yang berada di belakang olah pengalaman, melihat Ye Xuan dan bertanya dengan aneh. Tuan, Ye Xuan buru-buru mengatakan situasi saat itu. Setelah Dongxing mendengarkan, dia sangat kesal. Raksasa batu darah. Bagaimana raksasa ini nanti? Dongxing bertanya. Raksasa batu darah adalah binatang suci super tertinggi, tetapi lebih maju daripada Raja Laba-Laba Batu Darah, tetapi tidak ada binatang suci. Aku tidak tahu. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Meskipun Dongxing adalah gurunya, dia sekarang sedikit gugup dan tidak mudah percaya pada orang, jadi itu masih rahasia. Dongxing tidak bertanya lagi, berkata, Tian Liancheng adalah murid pro tetua apotek pintu luar, tetapi saya tidak mengganggu. Anda dapat yakin bahwa saya akan membiarkannya jatuh ke dalam kulit. Terima kasih untuk guru. Ye Xuan berterima kasih. Tidak masalah, bahkan dalam beberapa hari, dari kesulitan fisik 3 kali lipat menjadi 5 angka, saya tidak tahu bagaimana Anda berkultivasi. Teruslah bekerja keras, ketika Anda menembus 6 kesulitan fisik, saya akan menerima Anda. Untuk murid pro, Dongxing puas dengan anggukan itu. Sebenarnya, dia sekarang ingin menerima Ye Xuan, meskipun Ye Xuan tidak membawa kembali tubuh Raja Laba-Laba Batu Darah dari tubuh 6 jenis kelamin, tetapi kualifikasi Ye Xuan pasti akan menempati peringkat pertama di pintu luar. Namun, dia merasa bahwa Ye Xuan jelas tidak biasa di masa depan dan tidak dapat dibatasi olehnya. Jadi dia memilih untuk menyerah selanjutnya. Ye Xuan langsung meninggalkan kediaman Dongxing. Meskipun dia adalah murid dari para tetua, tetapi juga seorang murid yang pro, tetapi dia melanggar aturan, Dongxing adalah, hukumannya harus dihubungkan. Oleh karena itu, Ye Xuan kembali ke kediamannya dan menunggunya kembali. Dia memperkirakan akan memakan waktu setengah hari. Saya mendengar bahwa murid luar, selama mereka mengalahkan murid dalam, mereka dapat memasuki pintu dalam. Pada saat itu, saya akan langsung pergi untuk menantang Tuan Guo. Cahaya Ye Xuan menyala. Dia masih ingat apa yang dikatakan saudara tua itu sebelumnya, dan sikap pihak lain. Dia ingin melihat seperti apa ekspresi ketika Tuan Guo diinjak kakinya. Tuan muda, saya berhasil menembus tubuh ganda. Tepat ketika Ye Xuan kembali ke tempat tinggalnya, suara kegembiraan terdengar di benaknya. Baiklah, ayo. Ye Xuan menyemangati satu kalimat. Pada usia 15 tahun, hanya butuh 2 bulan untuk memasuki Xueyanzong, dan sulit untuk menerobos dari Jiu Feng tertinggi ke tubuh ganda. Kualifikasi ini adalah yang terbaik. Namun, Ye Xuan telah menembus 9 puncak tertinggi dalam 2 bulan, dan sulit untuk mencapai tubuh 5 digit. Kualifikasi ini berada tepat di luar kejatuhan. Mengenai apa yang terjadi hari ini, Ye Xuan tidak siap untuk memberitahu kejatuhan, dan tidak dapat membiarkan kejatuhan terganggu. Sekarang aku memiliki sedikit titik telan lagi. Mana yang lebih baik untuk diperkuat?
Yesuan selalu memikirkannya. Penggunaan titik telan sangat banyak, dan itu ditukar dengan harta karun yang terhormat, harta darah. Tingkat lanjut, hewan peliharaan tingkat lanjut, Del. Sebenarnya, Yesuan ingin membiarkan kejatuhan jatuh lagi, tetapi titik telan tidak cukup. Oleh karena itu, dia memutuskan bahwa titik melahap ini akan disimpan terlebih dahulu, dan aku akan menggunakannya nanti. Segera, setengah hari telah berlalu. Namun, Dongxing telah membawa berita yang mengecewakan Yesuan. Yesuan, bahwa Lian Cheng dan yang lainnya bersikeras bahwa kamu tidak melihatmu pada hari yang sama, ditambah ada sesepuh pintu dalam di belakang, jadi. Dongxing menemukan Yesuan sangat tidak berdaya untuk mengatakan bahwa meskipun dia percaya pada kata-kata Yesuan, tidak ada orang lain pada hari yang sama. Selama dikte Lian Cheng dan yang lainnya sama, maka Yesuan kosong. Jadi, mata Yesuan tertegun. Tampaknya bahkan orang-orang itu terkejut dengan kekuatan yang dia tunjukkan saat itu. Untungnya, dia tidak menggunakan pedang saat itu. Satu-satunya yang digunakan diblokir oleh kaki besar raksasa batu darah. Jadi pihak lain tidak tahu. Kalau tidak, bukan Dongxing yang datang untuk menemukan Yesuan. Namun, dia juga mengerti bahwa sesepuh dari pintu dalam mungkin adalah sesepuh dari guru yang Zen yang telah jatuh. Sepertinya sesepuh yang Zen ini bukanlah burung yang baik. Yesuan berpikir dalam hatinya. Ketika Dongxing melihatnya seperti ini, dia juga berkata, sekarang, tidak ada seorang pun yang menjadi lawanmu di antara para murid luar. Setelah 3 hari, itu adalah penilaian pintu dalam. Selama kamu lulus penilaian atau mengalahkan seorang murid dalam, maka kamu dapat memasuki pintu dalam. Dengan kualifikasimu, tidak akan ada masalah untuk diterima sebagai murid oleh seorang sesepuh pintu dalam. Awalnya, Dongxing ingin mengumpulkan Yesuan sebagai murid terdaftar, tetapi dia juga memiliki pengetahuan diri. Dia merasa bahwa tidak ada cara untuk mengajar Yesuan sehingga dia hanya bisa menyerah dan membiarkan para sesepuh pintu dalam. Guru, aku pasti akan dapat memasuki pintu dalam. Yesuan berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika memasuki pintu dalam, umumnya sulit untuk memiliki 7 tubuh fisik. Hanya sejumlah kecil murid 6 angka yang telah lulus penilaian. Namun, dengan kekuatannya saat ini, sebilah pedang dapat membunuh 7 orang yang secara fisik sulit. Tidak masalah untuk lulus penilaian atau mengalahkan murid dalam. Baiklah, percayalah padamu untuk guru. Dongxing menunjukkan senyum puas. Meskipun dia memiliki beberapa murid yang pro, ada 2 tubuh berjenis kelamin 6. Tetapi tidak ada dari mereka yang memiliki kepercayaan diri seperti Yesuan. Setelah itu, Dongxing langsung pergi. Dia datang kali ini untuk mengingatkan Yesuan agar lebih memperhatikan dan berusaha untuk tidak keluar. Saat ini, sudah larut malam. Namun, malam ini tidak akan menjadi malam yang tenang. Segera setelah Dongxing pergi, orang lain akan datang ke kediaman Yesuan. Aku tidak menyangka kamu bermain babi dan memakan harimau. Kekuatannya tidak buruk. Sebuah suara yang dikenalnya terdengar di telinga Yesuan. Yesuan tidak harus keluar untuk mengetahui bahwa yang datang pastilah saudara Guo dari pintu dalam. Dia mendengar suara itu dan keluar, dan berkata dengan acuh tak acuh, saudara Guo memiliki cara yang hebat, dan hal-hal yang telah merusak pintu yang sama telah dihancurkan olehmu. Oh, kamu tidak perlu memprovokasiku, aku tidak akan mengakuinya. Mulut saudara Guo sedikit miring dan berkata, kamu tidak mati, itu di luar dugaanku. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk menyerah padaku. Aku akan membiarkanmu memasuki pintu bagian dalam setelah hari itu. Apa? Yesuan curiga bahwa dia salah paham. Saudara Guo ini sebenarnya ingin dia menyerah. Apakah ini lelucon? Saudara Guo terlalu banyak melihat diri mereka sendiri, bagaimana kamu bisa membuatku menjadi seorang pria? Nada bicara Yesuan sangat meremehkan. Sepasang saudara tidak menatap mata saudara Guo. Kalau begitu kamu akan tinggal di pintu luar seumur hidup, kata saudara Guo dengan muram. Yesuan mendengar ini, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut, berpura-pura sangat khawatir. Dia berkata, sepertinya Master Guo dapat mengendalikan penilaian pintu internal, tetapi saudara Guo, apakah kamu lupa, ada jalan lain, bisakah kamu memasuki pintu bagian dalam? Saudara Guo secara alami tahu metode seperti apa yang dimaksud Yesuan. Dia tersenyum dan berkata, saya ingin menantang murid bagian dalam olehmu. Saya tidak hanya harus menantang murid bagian dalam, tetapi juga ingin menantang saudara Guo,
apakah kamu tahu apakah saudara Guo sedang bertarung? Ye Xuan tersenyum. Kalimat ini benar-benar membuat marah saudara Guo. Ye Xuan, sebenarnya ingin menginjaknya ke pintu bagian dalam, betapa bodohnya. Kekuatannya dianggap sebagai yang terbaik dalam kesulitan fisik 7 jenis kelamin. Namun, Ye Xuan telah membunuh tubuh 6 angka dan berani menantangnya. Ini benar-benar kematian, karena kamu sangat mandiri, aku akan menunggu dan melihat. Saudara Guo mendengus dan tiba-tiba mengambil tindakan. Hei, rumah di belakang Ye Xuan runtuh dalam sekejap dan dihancurkan oleh telapak tangan Guo. Pada saat ini, ia berada di sekte batu darah, jadi saudara Guo tidak berani menghadapi tamparan daun kipas, hanya untuk membawa keluar rumah Ye Xuan. Setelah rumah Ye Xuan runtuh, saudara Guo ini hanyut, meninggalkan Ye Xuan dan para murid yang diam-diam bersembunyi di sekitarnya. Anak ini, apakah menurutmu murid terdaftar dari para tetua pintu luar memenuhi syarat untuk bersaing dengan para murid dalam? Aku benar-benar tidak ingin mati. Tuan Guru Guo adalah sesepuh yang zen, bahkan jika dia memasuki pintu dalam, diperkirakan dia tidak akan bisa bercampur. Hanya bercanda, tubuh 5 angka masih sulit untuk lulus penilaian. Berapa banyak saudara berusia 6 tahun yang mengalami kesulitan dalam melewati daging belum lulus penilaian, dan mereka tidak tahu. Petik 2. Apa penilaiannya? Anak ini tidak menantang saudara Guo. Gila, gila. Para murid yang tertarik dengan gerakan di sini semua berbicara dengan berbisik ketika Guru Guo ditemukan pertama kali, pintu rumah Ye Xuan hancur. Kali ini, saudara laki-laki Guo menemukannya dan langsung merobohkan rumah Ye Xuan. Hegemoni Guo sudah cukup untuk mencerminkannya. Di mata para murid asing ini, Ye Xuan adalah anak kecil yang tidak mengenal Taisan. Dia hanya bercanda tentang masa depannya. Namun, mereka tidak tahu bahwa Ye Xuan tidak menganggap saudara laki-laki Guo itu sebagai hal yang biasa. Pintunya hancur, rumah itu runtuh, dan dikepung di tambang batu darah. Kebencian ini, Ye Xuan akan menjadi 1 setelah 3. Dilaporkan, dalam hati Ye Xuan, saudara laki-laki Guo ini adalah batu loncatannya ke pintu bagian dalam. Masih ada 3 hari, aku akan mengambil beberapa tugas lagi, meskipun tidak mungkin untuk menerobos ke tubuh 6 jenis kelamin, tetapi itu juga dapat meningkatkan kekuatan. Ye Xuan berpikir, meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak menempatkan saudara laki-laki Guo yang berhati 7 di matanya, itu tidak dapat disia-siakan dalam 3 hari. Bagaimanapun, saudara Guo hanyalah seekor semut di hadapan musuhnya yang sebenarnya. Leluhur Yin dan Yang, tetapi setidaknya setingkat Vientian, bahkan kekuatan kemartiran dewa di hadapannya tidak rentan, apalagi saudara Guo yang bahkan tidak sulit ditemukan. Namun, sekarang pintu luar tidak memiliki misi bintang 6 untuk saat ini, dan misi bintang 5, Ye Xuan memperkirakan bahwa bahkan jika 2 atau 3 diselesaikan, itu tidak akan rusak. Saat ini, Ye Xuan pergi ke aula kalender. Kali ini, dia tidak perlu memberitahu Dong Xing, dan langsung menerima misi bintang 5. Di waktu berikutnya, dia pergi untuk menyelesaikan misi. Setelah selesai, dia bisa mendapatkan keberuntungan di aula pelatihan, dan sistem misi juga bisa mendapatkan jumlah, ditambah panen pada misi, 3 hari ini, namun, dia telah meningkatkan banyak kekuatan, tetapi hasilnya sama seperti yang dia harapkan, tidak dapat menembus 6 kesulitan fisik. Jika ada misi bintang 6, saya khawatir saya bisa menerobos. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Besok, saatnya untuk penilaian pintu internal, dan banyak murid luar yang kembali. Penilaian pintu internal perlu didaftarkan, tetapi cara lain untuk menantang murid dalam tidak diperlukan. Tuan muda, penilaian internal besok, apakah Anda akan pergi? Di malam hari, musim gugur juga ditanya. Tentu saja, tetapi saya akan menantang murid dalam secara langsung besok, yaitu, saudara laki-laki tuanmu, Guo. Ye Xuan menjawab, saudara Guo melakukannya. Baiklah, tuan besok Anda harus mengalahkannya, orang ini terlalu banyak kesulitan sepanjang hari untuk membantu orang membawakan saya bunga, tetapi guru Anda harus berhati-hati, saudara Guo ini, tampaknya adalah anak haram tuanku. Kejatuhan itu tiba-tiba datang dengan fakta yang mengejutkan Ye Xuan. Apa anak haram tuanmu? Apa yang terjadi? Ye Xuan bertanya dengan aneh. Anak adalah anak, bagaimana bisa menjadi anak haram? Tuan hanya memiliki 1 putra, bernama Guo Chao, tetapi ini adalah anak dari dia dan suaminya. Tetapi suami Tuan pergi dan meninggal, jadi Tuan diam-diam melahirkan yang lain, yang merupakan saudara laki-laki Guo Liang.
Tuan mengatakan bahwa Guo Liang adalah suaminya, jadi itu adalah putra yang saleh. Vol menjelaskan, jadi, saudara Guo ini juga memiliki saudara tiri Guo Chao. Ye Xuan segera menjawab, yah, Guo Chao ini sudah menjadi tubuh yang bekerja keras. Sulit untuk memukul yang asli, dan saya mendengar bahwa ia memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Shaosong. Mengangguk dan mengangguk. Sekarang, Ye Xuan akhirnya mengerti bahwa Guo Liang sangat marah pada Mao, dan ibunya adalah seorang penatua. Ada juga saudara ipar dan patriark yang berdarah. Namun, Ye Xuan tidak memilih balas dendam karena latar belakang yang lain. Semuanya tentang jatuh, jadi bukan rahasia di pintu bagian dalam. Ye Xuan memikirkannya dan bertanya, di mana kamu tahu bahwa ayah kandung Guo Liang? Aku tidak tahu tentang ini, jadi kamu harus berhati-hati ketika kamu masih tuan muda. Jika kamu memainkan Guo Liang, kamu mungkin tersinggung oleh banyak orang. Aku mengerti, tetapi kamu harus berhati-hati dengan tuanmu. Itu tidak terlihat seperti burung yang baik. Ye Xuan juga mengingatkanku. Tanpa diduga, dia tertawa dan berkata, iya, dia selalu membiarkanku menghubungi Guo Liang. Sepertinya aku punya usaha. Setelah mendengar ini, Ye Xuan merasa lega. Dia takut gadis kecil itu akan mudah tertipu. Sekarang tampaknya pendaratannya tidak sebodoh itu. Di Sekte Batu Darah, pendaratannya relatif aman. Ye Xuan juga menyiapkan posisi kosong di tempat dia pergi, dan jika ada bahaya di masa depan, dia dapat mengirimkannya dalam sekejap dan kemudian menyembunyikannya di ruang hewan peliharaan. Tetapi sekali lagi, besok, Ye Xuan akan menantang saudara laki-laki Guo, dan latar belakang saudara laki-laki Guo agak merepotkan, jadi dia merasa bahwa dia harus meninggalkan beberapa perasaan, jangan sampai wajah Yang Zhen menjadi kusam. Karena rumah itu hancur, Ye Xuan juga tidak punya tempat untuk beristirahat, hanya duduk bersila di halaman selama 1 malam. Awalnya, Dongxing mengirim seseorang untuk membangun kembali rumah untuk Ye Xuan, tetapi Ye Xuan menolak. Dia hanya ingin menjaga reruntuhan ini dan membiarkan Guo Liang melihat apa yang tidak mandiri. Segera, hari berikutnya akan datang. Ada ribuan murid di luar leluhur Batu Darah, tetapi hanya 100 orang yang telah mencapai kesulitan fisik 6 jenis kelamin. Hari ini, ratusan orang ini hampir semuanya berkumpul bersama untuk mempersiapkan penilaian pintu internal. Tentu saja, ada lebih dari selusin orang, seperti Ye Xuan, yang siap menantang murid-murid dalam secara langsung. Jika tantangannya berhasil, mereka akan langsung menuju pintu dalam. Jika gagal, mereka akan kehilangan kesempatan ini. Ada banyak orang yang berpartisipasi dalam ujian internal. Setidaknya ada 500 orang, yang sebagian besar adalah murid dengan 5 kesulitan fisik. Namun, mereka akan ditantang sebelum ujian internal. Saat ini, ribuan orang telah berkumpul di lapangan pelatihan seni bela diri di luar gerbang leluhur Batu Darah. Kemarilah, para tetua pintu dalam akan datang. Ada puluhan saudara pintu dalam. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan memilih untuk menantang saudara-saudara pintu dalam secara langsung. Seluruh permainan telah mendidih, meskipun penilaian pintu dalam tidak ada hubungannya dengan kebanyakan orang, tetapi itu masih sangat menarik. Ye Xuan, yang bercampur di antara kerumunan, melirik. Ada lebih dari 50 murid dalam yang datang ke pintu luar, dan ada hampir 10 tetua pintu dalam. Para tetua pintu dalam semuanya kuat dan keras, dan Dongxing, yang sebelumnya bernama murid, hanya 9 angka. Kesulitan fisiknya adalah untuk meningkatkan tubuh secara signifikan, dan sulit untuk mengatakan bahwa sulit untuk meningkatkan intensitas gas secara alami. Adapun dilema dewa, itu adalah intensitas para dewa, dan kekuatan para dewa meningkat. Kemudian daging dan kemarahan juga akan meningkat, dan tingkat kenaikan lebih sulit daripada ketika daging sulit dan para dewa sulit. Oleh karena itu, tingkat kesulitan 3 tertinggi akan lebih kuat. Pada saat ini, tatapan Ye Xuan menyapu dan jatuh pada tubuh seseorang. Orang ini adalah Guo Liang. Pada saat ini, Guo Liang berada di belakang seorang tetua wanita. Tampaknya tetua wanita ini adalah ibu Guo Liang dan guru yang jatuh Yang Zhen.